kita sebut angklung is Indonesia. Begitu sebutan angklung, itu Indonesia gitu. Suatu kesenian anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kalau bukan anak muda, nggak ada lagi yang bisa melestarikan. Indonesia negara besar dengan kebudayaan yang beragam, menjadikan banyaknya kebudayaan yang ada dari setiap daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah angklung dari Jawa Barat. Angklung sebutan untuk alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari masyarakat Sunda di Jawa Barat dan beberapa wilayah lainnya di tanah air. Angklung itu kan zaman dulunya hanya merupakan alat musik tradisional yang dipergunakan oleh para petani biasanya di desa-desa untuk upacara-upacara tradisional saja. Misalnya yang berkaitan dengan tanam-menanam padi. Jadi itu sudah terjadi menurut penelitian itu sejak zaman Hindu di Jawa Barat. Dibuat dari bambu, alat musik ini memproduksi suara dari vibrasi atau getaran bambu yang digoyangkan. Nada yang dihasilkan berasal dari benturan badan pipa bambu sehingga mengeluarkan bunyi yang berbentuk pilah di setiap ruas bambunya. Pada tahun 1938 adalah seorang Pak Daeng Sutigna, seorang guru di Kuningan, Cirebon, itu merubah angklung itu dari angklung tradisi menjadi angklung yang bernada diatonis. Kalau tadinya bernada pentatonis, gitu. Hanya 5 nada. Oleh Pak Daeng itu dirubah angklung itu menjadi nada internasional atau do re mi fa gitu, do re mi fa sol la si do. Adapun jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik tersebut adalah awi wulung atau bambu berwarna hitam dan awi temen atau bambu berwarna putih. Usia senja tidak menjadi penghalang bagi Abah Burhan dalam melestarikan seni budaya angklung. Menurutnya, sebagai penggiat angklung sudah menjadi tanggung jawab moralnya untuk memberi pengetahuan mengenai angklung kepada generasi muda Indonesia. Angklung ini adalah luar biasa ya. Ini adalah suatu kesenian anugerah dari Yang Maha Kuasa, khususnya untuk Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Karena apa? Saya perhatikan ini angklung itu merupakan satu alat musik satu-satunya di dunia yang bisa membuat satu orkestra, tetapi alat musiknya itu langsung dibuat dari bahan asli, gitu, dari bahan asli, tidak di rekayasa, gitu. Jadi ini kan angklung itu dari bambu ya, dari bambu. Jadi dari pohon bambu itu pohon itu ditebang dengan persis bambunya, itu pohon bambunya langsung dipotong, dibikin nada-nada seperti itu. Nah ini hebatnya angklung menurut saya. Makanya bangsa Indonesia seharusnya benar-benar bangga serta melestarikan ini, karena angklung ini
merupakan suatu identitas bagi negara Indonesia, bagi bangsa kita. Makanya kita sebut angklung is Indonesia. Begitu sebutan angklung, itu Indonesia gitu. Keputusan Abah Burhan yang mengajari angklung kepada anak-anak muda ternyata membuahkan hasil. Kini sudah ratusan anak-anak binaannya bergabung di rumah angklung yang berlokasi di Pasar Raya Lantai 3, Jalan Iskandar Muda 2 Nomor 2 Blok M Jakarta Selatan. Dan tidak sedikit prestasi yang sudah didapatkan oleh komunitas rumah angklung ini, baik penghargaan ataupun memenangkan perlombaan angklung, serta pentas di luar negeri. Rumah angklung sendiri itu didirikan atas dasar kepedulian generasi muda di Jakarta dan sekitarnya terhadap musik angklung. Terlebih setelah angklung disahkan oleh UNESCO pada tanggal 16 November 2010 di Nairobi, Kenya. Dan kebetulan saya, Arif, dan teman saya Putri berkeinginan untuk ada wadah atau media untuk angklung di Jakarta. Maka dari itulah kita bentuk, kita kumpulkan anak-anak muda, khususnya para mahasiswa, untuk bisa bergabung bersama untuk bermain angklung. Awalnya hanya bermain angklung saja. Nah, pada perkembangannya akhirnya kita punya satu program di mana kita nggak cukup hanya bermain, tapi juga harus ikut mengembangkan, membuat regenerasi, membuat orang tuh menjadi suka dengan angklung. Terlebih adalah angklung itu menjadi sebuah kebanggaan untuk generasi muda Jakarta dan sekitarnya. Modernisasi yang ada pada saat ini membuat mudahnya budaya asing masuk ke Indonesia, dan tidak sedikit generasi muda Indonesia yang menggandrungi kebudayaan asing tersebut dengan alasan mengikuti perkembangan zaman atau tingkatan sosial yang lebih unggul. Mereka dibuat buta oleh keadaan zaman yang serba maju seperti sekarang ini, sehingga mereka lupa bahwa seharusnya kebudayaan mereka harus mereka perjuangkan dan dilestarikan, bukan malah ikut serta melestarikan kebudayaan asing sehingga menjadi suatu kebutuhan ataupun pola hidup yang dianggap baik. Berbeda dengan pemuda yang bernaung di bawah komunitas rumah angklung, di tangan anak-anak muda kreatif yang bernaung di dalam rumah angklung kawasan Jakarta Selatan ini, angklung telah bertransformasi menjadi alat musik yang adaptif dengan berbagai jenis musik modern. Angklung tuh menjadi sebuah kebanggaan buat generasi muda Jakarta. Menjadi sebuah bangga tuh maksudnya begini, kita bicara tentang angklung itu menjadi sebuah hal yang mendarah daging di generasi muda, sehingga punya satu tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan musik angklung itu sendiri dan juga ikut mengembangkan. Jadi si angklung tetap dipelihara dengan satu perkembangan angklung yang dari zaman mungkin dahulu sampai era modern seperti sekarang ini, sehingga itu bisa tetap terpelihara tentang si angklung ya. Lalu yang kedua, rumah angklung ingin bahwasannya di Jakarta ini ada media untuk anak muda kumpul atau para mahasiswa atau anak-anak SMA kumpul, menjadikan ini tempat beraktualisasi diri yang positif. Nah, medianya itu dengan angklung. Supaya anak-anak muda dapat tertarik juga, kita mencoba membuat satu lagu-lagu itu
memasukkan lagu-lagu yang sifatnya disenangi oleh anak-anak muda misalnya gitu. Yang berupa lagu-lagu pop atau lagu yang terkenal pada saat ini. Dan juga lagu-lagu yang biasa sedang ngetren gitu. Beberapa anggotanya rata-rata terdiri dari pelajar SMA ataupun perguruan tinggi. Dian salah satunya. Ia bahkan telah bermain angklung sejak lama. Meski alat musik tradisional, Dian merasa bangga bisa memainkan angklung. Ya, karena angklung itu termasuk alat musik yang melatih kerjasama antar orang. Jadi kayak misalnya yang satu nada nggak bunyi, otomatis yang nada berikutnya itu nggak bisa lanjutin. Jadi melatih kerjasama. Kan lagi itu kampus saya ada wisudaan. Nah, wisuda itu Kang Arif sama Kak Putri datang ke kampus saya. Terus memperkenalkan musik angklung. Sejak saat itu saya suka musik angklung. Nah, musik tradisional itu musik yang menarik kalau buat saya. Angklung juga kan bisa dimainin musik-musik barat juga, jadinya menarik kalau menurut saya musik angklung itu. Tenang lah, jadi banyak teman, jadi banyak ilmu juga. Oh iya, kalau bisa sih misalnya kita bermain angklung biar lebih dapat lagi ilmunya, lebih dapat lagi kerjasama kelompoknya, lebih terbuka lagi pikirannya kayak gitu aja. Karena angklung itu alat musik tradisional, tapi dalam perkembangannya itu udah menjadi alat musik modern sekarang. Ya karena angklung itu unik ya, itu terbuat dari bambu, nggak kayak alat musik yang lain kan. Terus dia juga dalam perkembangannya juga tadinya cuman dami lati lada, tapi dalam perkembangan menjadi do re mi fa sol la si do. Di Jakarta ini masih belum banyak orang yang kenal dengan angklung. Jadi dukanya itu kadang-kadang kalau kita mau datang ke sekolah atau kita mau datang kayak ini butuh yang energi yang lebih, yang orang masih pada berpikir angklung itu masih kuno gitu dukanya. Kalau sukanya jelas. Tadi sudah kita bisa kumpul, kita happy bareng di sini di rumah angklung. Terus yang kedua adalah bisa keluar negeri gratis dengan main angklung, bisa keliling Indonesia juga, bisa banyak pengalaman, ketemu banyak orang-orang hebat yaitu dengan bermain angklung di rumah angklung. Angklung menjadi kebanggaan bagi anak-anak muda yang bernaung di bawah komunitas Rumah Angklung. Mereka berpikir kalau bukan kita, siapa lagi sebagai generasi penerus yang mau melestarikan budaya asli kita.
Jadi anak generasi muda harus bisa membuka persepsi berpikirnya untuk membuka bahwasannya angklung itu adalah harta kekayaan musik budaya Indonesia. Yang mana kalau bukan anak muda, nggak ada lagi yang bisa melestarikan. Dan siapa lagi yang mau melestarikan kalau bukan kita generasi muda. Terus yang kedua, coba dulu kenali, sentuh, rasakan angklung. Insya Allah, dan kita yakin bahwasannya orang pasti akan bangga dan suka dengan angklung. Banyak hal yang positif karena kita sendiri bisa belajar filosofisnya di angklung ya, bagaimana belajar tentang tenggang rasa, rasa tanggung jawab, fokus, disiplin, menghargai orang lain, dan yang pasti adalah kerjasama. Itu yang bisa kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan bermain angklung di rumah angklung kita punya banyak teman, punya banyak tambah wawasan baru lagi gitu ya. Terlebih adalah angklung ini merupakan alat musik yang unik yang dimainkannya secara bersama-sama dan nadanya itu dipisah-pisah. Nah, itu mencerminkan Indonesia itu meskipun berpisah ya, kalau kita bisa bilang tetap satu karena memang komandonya satu, dan di angklung kita belajar untuk itu, dan itulah yang saya dapat secara pribadi bagaimana belajar ketika bermain angklung. Untuk para remaja, anak muda, cobalah mulai membukakan diri atau memperhatikan kesenian tradisi kita, khususnya angklung dan arumba. Coba mulai terjun menekuni karena sebetulnya kesenian kita itu tidak kalah sama kesenian dari negara luar. Buat generasi muda yang ada di Jakarta dan khususnya di Jakarta dan umumnya Indonesia, kalau lu mau merasa bangga, banggakanlah musik tradisi Indonesia. Dan kalau lu nggak main angklung, lu berarti belum menjadi orang yang bangga akan kekayaan musik tradisi Indonesia. Angklung telah dikukuhkan sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO pada tahun 2010. Angklung itu dikukuhkan oleh UNESCO sebagai warisan asli budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, atau dengan kata lain warisan budaya asli Indonesia. Dan angklung ini kan sejarah keberadaannya pada masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat Sunda, itu tidak diketahui secara pasti. Angklung dulunya adalah nadanya nada diatonis, ya, damina tilada. Nah, kemudian pada tahun 20-an oleh Pak Daeng Sutigna, itu guru SMP di Kuningan, dia orang Garut asli, kemudian mengubah nada diatonis itu menjadi nada pentatonis, menjadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, nada itu kemudian menjadi bisa mengangkat angklung sebagai media atau alat musik yang bisa memainkan seluruh jenis lagu, termasuk lagu-lagu yang ada di dunia ini. Nah, mulai dari situ maka angklung secara bertahap populer, kemudian dijadikan mata pelajaran tambahan di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah. Dan kemudian angklung menjadi sebuah alat musik yang semakin hari semakin dikenal, semakin populer, dan kemudian menjadi sebuah alat musik yang terbuat dari bambu yang begitu mendarah daging, khususnya pada masyarakat Jawa Barat, dan sekarang setelah diakui oleh UNESCO itu dikenal di seluruh dunia. Dengan sejumlah prestasi dan pengakuan dunia akan angklung, apakah masih malu bermain angklung? Teu maco lamun teu bisa main angklung.
Nih,